variabel tertentu dari data sampel. Perbedaannya di situ. Itu mulai dari ini. Nah, sumber data yang berasal dari aktivitas sebagai berikut. Misalnya, mengambil data yang di-generate dari bisnis aktivitas. Misalnya kita tadi, sudah saya contohkan, penjualan, data penjualan, setiap saat, kemudian data retur, kemudian data berapa uang untuk promosi, berapa biaya marketing, berapa biaya produksi, dan lain-lain. Itu adalah berasal dari aktivitas bisnis. Kemudian bisa juga adalah data yang berasal dari yang dikeluarkan oleh organisasi atau perorangan. Contohnya BPS mengeluarkan data. Itu data, segala macam data tentang Indonesia, BPS, itu kita ambil. Itu adalah data yang diperoleh dari ini. Kemudian dari sumber lain. Biasanya ini disebut data, sumbernya data sekunder, ini data primer. Kemudian mengambil dari survei, bisa juga. Atau kita melakukan percobaan, desain eksperimen, dan hasilnya direkam. Kemudian melakukan studi pengamatan, studi observasional, dan mencatat hasilnya. Gitu. Contoh data yang dihasilkan dari aktivitas bisnis, sebuah bank, a bank studies years of financial transaction untuk mengidentifikasi adanya fraud atau tidak. Jadi studi dari bank dalam beberapa tahun dari transaksi keuangannya untuk mencari apakah ada pola-pola fraud atau kecurangannya. Ekonomis utilize data, ahli ekonomi menggunakan data yang dicari melalui Google untuk membantu memforecast atau memprediksi kondisi ekonomi yang akan datang. Kemudian marketing company menggunakan data tracking untuk mengevaluasi efektivitas suatu website untuk promosi dan lain-lain. Ini adalah contoh mengumpulkan data. Jadi tadi define, collect data. Ya. Nah, kemudian contoh data-data yang dikumpulkan oleh suatu perusahaan organisasi. Data keuangan dari suatu perusahaan yang dikumpulkan oleh jasa investasi, misalnya di BEJ, di Pialang, dan lain-lain. Kemudian data industri atau pasar dari perusahaan riset seperti kalau di Indonesia pakai Nielsen, pakai macam-macam data-data yang penyedia data tersebut, termasuk BPS dan seterusnya. Kemudian harga saham, kondisi cuaca, statistik olahraga yang diperoleh dari orang atau dari website misalnya. Itu adalah beberapa data yang bisa dikumpulkan. Contoh kalau saya untuk survei yang melakukan pengumpulan data melalui pertanyaan kepada orang tentang deterjen cuci yang paling baik untuk menghilangkan, yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan noda misalnya.
kemudian polling politik, polling pemilu dari pemilih yang terdaftar selama kampanye politik. Kemudian tipe atau orang yang disurvei untuk menentukan kepuasan mereka terhadap suatu produk atau jasa. Itu adalah data-data melalui survei. Nah, contoh data dari untuk desain eksperimen, contohnya uji konsumen dari berbagai produk untuk menentukan produk mana yang akan akan dibeli nantinya atau ditindaklanjuti berikutnya. Kemudian pengujian material untuk menentukan supplier material yang paling cocok digunakan dalam suatu produk, baik dari segi harga, segi ini dan lain-lain. Kemudian uji pasar untuk promosi, alternatif promosi, ada beberapa macam promosi diujikan pada pasar untuk menentukan promosi mana yang paling banyak digunakan atau mempunyai dampak yang paling besar. Contoh, kalau data yang diperoleh dari pengamatan, studi pengamatan, maka riset pasar menggunakan kelompok diskusi fokus untuk mencari jawaban-jawaban yang tidak terstruktur melalui pertanyaan yang terbuka. Kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan oleh konsumen untuk dilayani dalam suatu fast food. Ini biasanya di teori antrian nantinya. Terus kemudian mengukur jumlah traffic melalui satu persimpangan untuk menentukan apakah bentuk iklan tertentu yang bisa dipasang di daerah persimpangan jalan itu. Karena di persimpangan jalan biasanya orang berhenti, kira-kira sempat nggak dia membaca iklannya dan seterusnya, maka akan dipasanglah papan billboard yang bisa terbaca oleh orang-orang yang tidak berhenti di persimpangan, di simpang 3 atau simpang 4 jalan. Yang berikutnya adalah studi pengamatan dan desain eksperimen biasanya memiliki objektif tertentu yang hampir mirip, yaitu kedua-duanya berusaha untuk mengkuantifikasi pengaruh efek atau suatu proses, perubahan proses yang biasanya kita sebut sebagai treatment, promosi tadi, kemudian yang lain-lain. Kemudian dalam studi pengamatan, studi observasional, maka tidak diperlukan kontrol, langsung aja semua treatment dianggap sama. Sedangkan di desain eksperimen, maka ada kontrol secara langsung terhadap item yang akan dikenakan treatment. Untuk penjelasannya nanti di sini.